Hai, nama saya Rio dan ini video pertama saya dan saya akan membahas motor saya sendiri ini Yamaha Gear 125 tahun 2023 dan saya akan membahas kekurangan dan kelebihan motor ini. Kurang lebih motor ini pemakaiannya 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah. Simak apa aja kekurangan dan kelebihannya, jangan di skip. Oke, pertama-tama kita lihat dulu, saya belinya itu tahun 2023 bulan 11. Nah ini ya, kita lihat platnya. Dan pemakaiannya ini kita lihat sekarang KM berapa ini, KM 38.000 mau 40.000 ya. Jadi saya makanya intens banget ini, full kota-kota. Kita lihat apa aja yang udah lecet. Nah, kalau udah lecet ini ya yang paling rawan ya ini. Nah ini wajar ya kalau ini. Nah ini udah baret-baret ini, soalnya sering kena kaki kan ini. Terus ini saya waktu itu pernah kepleset pas hujan. Terus ini ya di patok kepalanya ini, nah, gores-gores. Ini ya wajar sih. Ini juga. Terus cover knalpotnya ini kalau biasanya pas parkir-parkir ini. Ya overall sih kalau kondisi motornya sih masih termasuk mulus ya. Cat-catnya juga masih belum terkelupas selama hampir 2 tahun ini. Ini tambah samping sebelah kanan. Ini tambah samping sebelah kiri. Masih mulus kan motornya. Oh ya, paling yang lecet ya ini yang depan ini. Ini sama ini. Oke, terus kita pindah ke bannya ya. Pemakaian hampir 40.000 itu ban yang belakang ini udah ganti sekali. Nah, sekarang kondisinya segini tebalnya, ini segini. Dan yang depan belum pernah ganti ini, masih tetap bawaannya yang IRC ini. Oh ya, part yang pernah diganti ya ini, hand gripnya waktu itu kan udah jamur semua tuh, sama jalurnya udah ada yang hilang, jadi ini diganti yang baru, ini satu. Terus yang ini juga diganti yang baru. Nah masih mulus kan ini sih yang ganti. Sama ini waktu itu patah, jadi sennya nggak fungsi waktu itu, tombolnya ini patah. Nah ini yang pernah ganti. Kalau tombol yang lainnya overall udah nggak ada yang pernah ganti. Ini saya pasangin holder buat kalau nyari navigasi gampang. Oke, kalau bagian dalamnya ini aman semua ini, terutama di sini tangkinya ini aman ini ya, walaupun agak berkarat sih. Nah ini kita lihat, kelihatan nggak? Nah ini berkarat ini, tapi masih bisa ditutup, nutupnya gampang. Saya ada motor Fazio itu nutupnya gini, sulit banget. Ini masih gampang ya, lihat ini nutupnya masih gampang. Nah, masih gampang, masih normal nutupnya. Oh ya, yang pernah problem ini power outletnya ini pernah kemasukan air, jadi rusak waktu itu. Jadi dibuat ngecas itu casnya nggak masuk. Akhirnya sama teman saya dibenerin itu, akhirnya bisa lagi. Nah itu yang pucuknya itu waktu itu berkarat, sama temanku itu cuman digesek-gesek apa di mana gitu, langsung bisa lagi. Oke, sekarang kita bahas kelebihannya dulu aja ya. Ini kan Gear 125 yang versi lama. Ini dan tipe yang terendah ini kan ada tipe tertinggi S itu, di sininya ada ISS-nya sama answer back itu. Cuma kalau ini nggak ada. Cuma di sini ada kelebihannya dibanding yang sekarang muncul Gear Ultima itu. Kalau yang di Gear yang ini masih ada tombol ini, lampu hazard ini di versi yang terendah. Kalau yang di Gear Ultima kan nggak ada tuh. Sama ini. Nah, sama yang ini. Nah, ini masih ada engkolnya ini. Waktu itu pernah motor ini juga ganti aki sekali waktu itu. Akinya soak. Untung masih ada ininya,
engkolnya apa, Kickstarter. Nah kalau di yang gear Ultima kan udah nggak ada tuh. Nah kalau di gear yang ini masih ada. Jadi waktu itu saya nggak sampai dorong ke bengkel waktu itu pas akinya sowak itu. Kelebihan yang lain, motor ini akselerasinya kenceng loh dibandingkan motor lain, misalnya Fazio gitu atau misal Beat gitu. Saya kan punya semua tuh, Fazio, Beat atau apa itu punya di rumah, tapi yang akselerasinya paling bagus ini. Saya juga jujur ya, dibandingkan sama Frigo juga itu akselerasinya enak ini. Saya punya Fazio di rumah itu beda jauh banget tarikannya sama nih motor. Makanya kalau sekarang yang gear Ultima itu kok malah bermesin Fazio gitu, wah itu saya nggak yakin itu kecepatannya. Kalau saya boleh jujur ya, antara 3 motor Yamaha yang pernah saya kendarai itu, nomor 1 ini, nomor 2 Frigo, nomor 3 baru Fazio kalau masalah akselerasinya itu. Kelebihannya lagi, ini motor sering bawa barang berat-berat ya, ini yang kayak yang bawanya ibu ke pasar atau koper-koper gitu, apapun, bawa anak juga sering ini buat muatan berat ini. Dan waktu itu saya pernah bongkar ke teman saya itu, saya cek rangka-rangkanya, wah masih bagus semua itu. Dan yang saya suka dari motor ini yang nggak ada di motor lain itu adalah ini, pijakan anak. Ini dulu di motor Honda Beat itu ada yang Beat karbu kalau nggak salah itu, tapi nggak tahu sekarang udah dihilangkan ini. Padahal keren loh ada pijakan buat anak gini. Sama satu lagi yang nggak bisa ngalahin Yamaha adalah ini, tombol ini. Ini ciri khas Yamaha banget ini. Nah, tekan tombol 1 kali, nah ini udah ngunci kan. Jadi di medan yang miring pun motor kita nggak bisa melondor sendiri itu. Dan motor ini buat berkendara jauh, jarak jauh itu, mantap banget ini. Oh ya, ini akinya pernah ganti sekali ini. Tapi kalau ini karena kesalahan saya sendiri ini. Saya kan dulu sering tuh ngecas handphone dan motornya posisi mati. Saya kan dulu nggak ngerti, jadi ya itu akinya langsung soak gitu, langsung tekor, langsung ganti itu. Dan kelebihan motor ini ada power outletnya ya. Walaupun motor murah, ini sudah ada power outlet. Kita bisa ngecas smartphone kita. Tapi ininya beli sendiri, oke. Nah ini saya beli sendiri di marketplace ini. Enak yang model seperti ini menurut saya daripada yang itunya power outletnya itu USB. Soalnya apa? Kalau yang kita beli sendiri gini ada isi 2, ada yang isi kalau nggak salah 3 juga itu. Kalau yang USB kan cuman 1 aja itu. Kalau gini kan kita bisa ngecas 2 HP juga bisa ini. Oke, kita ngomongin kekurangannya sekarang. Semua motor pasti ada kekurangannya. Walaupun kayak Kawasaki ZX pun pasti ada kekurangannya. X-Max pun juga, Honda Forza pun juga. Apalagi motor ini, motor murah ini ya, pasti ada kekurangannya. Yang pertama, waktu itu menginjak KM 25.000, motor ini gerdek. Nah, pasti kalau motor kan udah wajar tuh gerdek. Nah ini gerdek ini motor ini. Tapi ya setelah ganti beberapa part, akhirnya gerdeknya hilang sih. Next time nanti saya buat tutorialnya ya, agar Yamaha Gear itu nggak gerdek. Nanti saya buat video lagi nanti. Kekurangan yang lain adalah shocknya depan belakang ini udah keras banget ini. Ya maklum sih, emang motor ini buat kerja keras, buat ngangkat beban yang berat-berat. Ya untuk sih rangkanya nggak apa-apa. Yang shock depan belakang itu keras banget. Jadi kalau ada yang geronjalan itu cedak gitu bunyi, sampai kadang kan bokong saya itu sakit itu. Nggak tahu sih kalau itu tinggal servis aja atau harus ganti ya. Saya belum pernah servis shock sih itu kalau itu. Oke, overall motor ini worth it. Buat pemakaian sehari-hari, buat jarak jauh, ini worth it banget. Dan saya suka dari motor ini adalah motor ini warnanya langka ini. Di jalan itu nggak banyak. Apalagi warna oranye gini. Sekian, terima kasih.